Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan menjelaskan tentang komunikasi kebijakan dengan mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Cynthia Rosalinda dengan NIM 11121100121. Perkenalkan, saya Ana Agung Sri Suwandewi dengan NIM 1112100108. Nah, kami akan menjelaskan tentang komunikasi. Pengertian komunikasi secara luas itu adalah bentuk komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Nah, komunikasi ini mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Nah, kemudian ada pengertian komunikasi secara sempit, yaitu sebagai pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Nah, lalu ada unsur komunikasi. Nah, itu ada sender atau komunikator, encoding itu adalah proses atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Terus ada message, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kemudian ada media. Nah, media ini adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima oleh komunikan. Lalu ada decoding, yaitu proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Lalu ada receiver atau komunikan, ini adalah pihak yang menerima pesan. Terus ada response, itu reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. Lalu ada feedback. Nah, feedback ini tuh umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Lalu ada noise. Nah, noise ini sendiri adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Nah, lalu ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu ada pengendalian tindakan komunikasi formal dan informal untuk mengendalikan perilaku perilaku individu dalam organisasi tersebut. Lalu ada yaitu motivasi komunikasi yang jelas bagi karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana sebaiknya mereka melakukan, dan dapatkah mereka melakukan untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang terakhir itu ada ungkapan emosi informasi. Nah, itu interaksi sosial dalam bentuk komunikasi kelompok kerja yang menyediakan acara bagi karyawan untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Lalu yaitu informasi individu dan kelompok kerja yang membutuhkan informasi untuk membuat keputusan atau bekerja. Sekarang ada prinsip komunikasi. Nah, secara linier, proses komunikasi setidaknya melibatkan 4 elemen. Yang pertama, sumber atau pengirim pesan atau komunikator, yaitu seorang atau sekelompok orang atau sesuatu organisasi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, ataupun gestur. Dan selanjutnya ada saluran. Nah, saluran itu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan. Misalnya nih, ada telepon, radio, atau surat, kabar, atau majalah, TV, dan lainnya ya. Yang selanjutnya ada penerima atau komunikan, itu sekelompok atau orang atau organisasi atau institusi yang dijadikan sasaran penerima pesan. Seperti itu, teman-teman. Sekarang ada proses komunikasi sederhana. Itu pengirim pesan itu proses dimulai dengan seseorang yang ingin menyampaikan pesan kepada penerima. Nah, pengirim pesan ini dapat berupa individu, kelompok, atau entitas lainnya yang ingin berkomunikasi. Nah, kemudian ada saluran komunikasi. Nah, pengirim pesan memilih saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi ini dapat berupa tatap muka, telepon, surat, email, sosial media, tergantung pada situasi dan preferensi pengirim. Nah, selanjutnya ada penerima pesan. Ini penerima adalah orang atau kelompok yang ditujukan oleh pengirim pesan. Nah, penerima ini harus siap menerima pesan dan terlibat dalam proses komunikasi. Juga ada umpan balik. Nah, terakhir ini pengirim menerima umpan balik dari penerima sebagai respon terhadap pesan yang dikirim. Umpan balik ini dapat
berupa reaksi verbal ataupun non-verbal yang memberikan informasi kepada pengirim tentang bagaimana sih pesan diterima atau dipahami oleh penerima begitu. Nah, yang terakhirnya teman-teman, ada akibat komunikasi itu ada 3. Yang pertama, aspek kognitif, efektif, dan konatif. Nah, kemudian ada bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi itu sendiri tuh yang pertama ada retorika, ada agitasi, ada propaganda, ada public relation, ada kampanye, lobby, atau lewat media massa. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang retorika, yaitu retorika sendiri itu memiliki peran yang penting dalam komunikasi advokasi kebijakan ketika berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Nah, lalu kemudian ada agitasi. Nah, itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat serta pembuat kebijakan terkait dengan suatu isu kebijakan. Lalu ada yang namanya propaganda. Nah, propaganda sendiri itu adalah penggunaan propaganda dalam komunikasi advokasi kebijakan mengacu pada strategi yang sengaja merancang pesan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan masyarakat atau pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya ada public relation atau PR, memiliki peran penting dalam komunikasi advokasi kebijakan. Nah, PR ini dalam konteks ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi atau individu yang mengadvokasi suatu kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada kampanye. Dalam konteks komunikasi advokasi kebijakan merupakan serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi untuk mempromosikan suatu kebijakan atau agenda tertentu kepada masyarakat umum, juga pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, selanjutnya ada lobby. Lobby ini adalah proses di mana individu, kelompok, atau organisasi berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, ada juga lewat media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi advokasi kebijakan ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta membuat kebijakan. Nah, lalu yang terakhir kami akan menjelaskan tentang model komunikasi. Nah, model komunikasi itu ada model komunikasi interaktif ya. Nah, model ini itu mengakui pentingnya interaksi dan umpan balik antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Lalu yang kedua ada model komunikasi linier. Nah, ini tuh menggambarkan proses komunikasi kebijakan sebagai aliran satu arah dari pembuat kebijakan ke publik atau pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada model komunikasi jaringan. Ya, model ini itu menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Oke, selanjutnya ada model komunikasi terintegrasi, yaitu menekankan integrasi berbagai saluran komunikasi dan pendekatan penyamanan informasi tentang kebijakan. Nah, kemudian ada model komunikasi berbasis bukti. Model ini menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah dan data empiris dalam komunikasi kebijakan. Oke, sekian dari kami tadi membahas tentang komunikasi kebijakan dalam mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan terima kasih. Sampai jumpa.